Selamat datang di dunia menakjubkan gunung berapi. Pernahkah kamu bertanya, mengapa dan bagaimana gunung berapi bisa terbentuk? Bersiaplah menjelajahi rahasia ilmiah di balik fenomena alam yang luar biasa ini. Yuk, kita mulai petualangan ilmiah bersama. Bumi bukanlah benda mati yang diam membeku. Di bawah permukaan tanah yang kita injak, terdapat dunia yang sangat aktif dan penuh dinamika. Bumi terdiri dari beberapa lapisan, inti, mantel, dan kerak. Kerak bumi, tempat kita tinggal, hanyalah lapisan tipis yang mengapung di atas mantel yang panas dan kental. Lapisan mantel inilah yang menjadi dapur bagi berbagai aktivitas geologi, termasuk pembentukan gunung berapi. Kerak bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, meski sangat lambat, karena dorongan panas dari dalam bumi. Pergerakan ini menyebabkan lempeng-lempeng tersebut saling bertabrakan, menjauh, atau bergeser satu sama lain. Di titik-titik pertemuan inilah, sering terjadi aktivitas vulkanik yang intens. Ketika dua lempeng bertabrakan, salah satu lempeng bisa terdorong ke bawah lempeng lainnya dalam proses yang disebut subduksi. Lempeng yang masuk ke dalam mantel akan meleleh akibat suhu dan tekanan tinggi, menghasilkan magma. Magma ini kemudian mencari jalan untuk keluar ke permukaan bumi, dan disinilah awal mula terbentuknya gunung berapi. Selain subduksi, gunung berapi juga bisa terbentuk di zona divergen, yaitu tempat dua lempeng bergerak saling menjauh. Magma dari mantel naik mengisi celah yang terbuka, membentuk gunung berapi baru, terutama di dasar lautan. Proses ini menunjukkan bahwa bumi selalu berubah dan terus menciptakan lanskap baru. Gunung berapi adalah bukti nyata bahwa bumi adalah planet yang hidup dan dinamis. Setiap letusan gunung berapi adalah pengingat bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di bawah kaki kita, membentuk, menghancurkan, dan menciptakan kehidupan baru. Magma adalah batuan cair yang sangat panas, terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Suhu di dapur magma bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan batuan padat menjadi cairan kental yang penuh energi. Magma ini mengandung berbagai mineral, gas, dan elemen kimia yang berbeda-beda, tergantung pada sumber dan proses pembentukannya. Tekanan di dalam bumi sangat besar, terutama di kedalaman tempat magma terbentuk. Tekanan ini berasal dari berat lapisan-lapisan batuan di atasnya, serta gas-gas yang terperangkap di dalam magma. Ketika tekanan ini terus meningkat, magma akan mencari celah atau jalur lemah di kerak bumi untuk naik ke permukaan. Perjalanan magma menuju permukaan bumi tidak selalu mulus. Kadang-kadang, magma bisa terjebak dalam kantong-kantong di bawah tanah, membentuk dapur magma yang besar. Jika tekanan terus bertambah, dan akhirnya melebihi kekuatan batuan penutup, maka terjadilah letusan gunung berapi yang spektakuler. Komposisi magma sangat memengaruhi jenis letusan yang terjadi. Magma yang kaya silika biasanya lebih kental dan menghasilkan letusan eksplosif, sementara magma yang lebih cair cenderung menghasilkan letusan efusif dengan aliran lava yang panjang. Inilah mengapa setiap gunung berapi memiliki karakter letusan yang unik. Pusat magma adalah inti dari seluruh proses vulkanik. Tanpa adanya magma, tidak akan ada gunung berapi. Proses pembentukan, pergerakan, dan letusan magma adalah salah satu fenomena paling menarik dalam ilmu geologi. Bumi memiliki sekitar 17 lempeng tektonik utama yang terus bergerak di atas mantel. Gerakan lempeng ini adalah motor utama pembentukan gunung berapi. Setiap tahun, lempeng-lempeng ini bergerak beberapa sentimeter, tetapi dampaknya sangat besar bagi permukaan bumi. Ada 3 jenis batas lempeng utama: konvergen, divergen, dan transform. Pada batas konvergen, 2 lempeng bertabrakan, dan salah satunya masuk ke bawah lempeng lain, membentuk zona subduksi. Disinilah banyak gunung berapi terbentuk, seperti di cincin api Pasifik yang mengelilingi Samudra Pasifik. Pada batas divergen, 2 lempeng bergerak saling menjauh. Magma dari mantel naik ke permukaan, membentuk gunung berapi baru di celah yang terbuka. Proses ini banyak terjadi di dasar lautan, membentuk pegunungan tengah samudra yang sangat panjang. Batas transform adalah tempat 2 lempeng bergeser sejajar satu sama lain. Meskipun jarang membentuk gunung berapi, batas ini sering menjadi sumber gempa bumi yang dahsyat. Interaksi antara lempeng-lempeng ini menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gunung berapi di berbagai belahan dunia. Peta gunung berapi dunia menunjukkan bahwa sebagian besar gunung berapi terletak di perbatasan lempeng tektonik. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peran lempeng tektonik
dalam membentuk lanskap bumi yang kita kenal saat ini. Gunung berapi tidak semuanya sama. Berdasarkan bentuk dan aktivitasnya, gunung berapi dibagi menjadi 3 tipe utama: perisai, mar, dan strato. Setiap tipe memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara letusan dan dampaknya pada lingkungan sekitar. Gunung api perisai memiliki lereng yang sangat landai dan terbentuk dari aliran lava yang cair dan luas. Contoh paling terkenal adalah Mauna Loa di Hawaii. Letusan gunung api perisai biasanya tidak terlalu eksplosif, namun lava yang mengalir bisa menutupi area yang sangat luas. Gunung api Mar terbentuk dari letusan eksplosif yang menghasilkan kawah besar dan dangkal. Letusan ini terjadi ketika magma bertemu dengan air tanah, menghasilkan ledakan uap yang dahsyat. Contoh gunung api Mar di Indonesia adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Gunung api strato atau stratovolcano adalah tipe yang paling umum dan sering kita lihat di Indonesia. Gunung ini berbentuk kerucut tinggi dengan lereng curam, terbentuk dari lapisan lava dan abu vulkanik yang bergantian. Letusan strato bisa sangat eksplosif dan berbahaya, seperti yang terjadi pada Gunung Tambora. Setiap tipe gunung berapi memberikan tantangan dan keindahan tersendiri. Memahami perbedaan ini penting untuk mengetahui risiko dan potensi bahaya yang mungkin terjadi di sekitar gunung berapi. Erupsi gunung berapi adalah salah satu peristiwa alam paling dramatis di bumi. Proses ini dimulai jauh di dalam perut bumi, ketika magma yang terjebak dalam dapur magma mulai mengalami peningkatan tekanan akibat akumulasi gas-gas vulkanik. Tekanan ini terus bertambah seiring waktu, hingga akhirnya melebihi kekuatan batuan penutup. Sebelum erupsi terjadi, biasanya muncul tanda-tanda seperti gempa vulkanik kecil, perubahan suhu di sekitar kawah, dan keluarnya gas dari celah-celah di permukaan. Para ilmuwan vulkanologi memantau tanda-tanda ini untuk memperkirakan kapan letusan akan terjadi. Ketika tekanan di dalam dapur magma mencapai puncaknya, batuan penutup akan retak dan magma akan meledak keluar ke permukaan. Letusan bisa berlangsung dalam beberapa menit hingga berhari-hari, tergantung pada jumlah magma dan tekanan yang terlibat. Material yang dikeluarkan bisa berupa lava cair, abu vulkanik, batuan panas, dan gas beracun. Erupsi bisa sangat merusak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, menimbulkan korban jiwa, dan mengubah lanskap secara drastis. Namun, di balik kehancuran itu, erupsi juga membawa unsur hara yang menyuburkan tanah dan menciptakan ekosistem baru. Proses erupsi adalah hasil dari interaksi kompleks antara magma, gas, tekanan, dan struktur batuan. Setiap letusan adalah fenomena unik yang memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan dan keindahan alam. Saat gunung berapi meletus, berbagai material keluar dari kawah dengan kekuatan luar biasa. Material utama yang dikeluarkan adalah lava, yaitu magma yang mencapai permukaan dan mengalir menutupi area di sekitarnya. Lava yang panas dan cair akan mendingin dan membentuk lapisan batuan baru. Selain lava, gunung berapi juga mengeluarkan abu vulkanik yang sangat halus dan ringan. Abu ini bisa terbawa angin hingga ribuan kilometer menutupi kota-kota, merusak tanaman, dan mengganggu penerbangan. Abu vulkanik juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan bagi manusia dan hewan. Bom vulkanik adalah batuan besar yang terlontar dari kawah saat letusan. Batuan ini bisa terlempar hingga beberapa kilometer dari pusat letusan dan sangat berbahaya bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Selain itu, ada juga lapili, yaitu material vulkanik berukuran sedang yang juga keluar saat letusan. Gas-gas vulkanik seperti sulfur dioksida karbon dioksida dan hidrogen sulfida juga dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas ini bisa beracun dan menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam jumlah besar, gas-gas ini bahkan bisa memengaruhi iklim global dengan menghalangi sinar matahari. Material yang dikeluarkan gunung berapi tidak hanya membawa bahaya, tetapi juga manfaat. Abu vulkanik yang jatuh ke tanah akan memperkaya unsur hara, membuat tanah menjadi sangat subur untuk pertanian. Indonesia dikenal sebagai negeri 1000 gunung berapi. Negara ini terletak di pertemuan 3 lempeng besar, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Tercatat lebih dari 130 gunung berapi aktif tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara,
hingga Maluku dan Papua. Beberapa gunung berapi paling terkenal di Indonesia antara lain Merapi, Sinabung, Anak Krakatau, Agung, Karangetang, dan Semeru. Letusan gunung berapi di Indonesia telah membentuk lanskap yang indah sekaligus menantang. Banyak danau kawah, lembah subur, dan pegunungan megah yang tercipta dari aktivitas vulkanik ribuan tahun. Namun, letusan juga sering menimbulkan bencana seperti banjir lahar, hujan abu, dan kerusakan infrastruktur. Masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dengan gunung berapi selama berabad-abad. Mereka memanfaatkan tanah subur untuk pertanian, memanfaatkan sumber air panas, dan bahkan menjadikan gunung berapi sebagai objek wisata. Namun, mereka juga harus selalu waspada terhadap ancaman letusan. Keberadaan gunung berapi adalah anugerah sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan, masyarakat bisa memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari fenomena alam ini. Letusan gunung berapi bisa membawa dampak yang sangat besar, baik bagi manusia maupun lingkungan. Salah satu dampak paling nyata adalah banjir lahar, yaitu aliran lumpur panas yang membawa material vulkanik ke sungai-sungai dan pemukiman. Banjir lahar bisa menghancurkan rumah, jembatan, dan lahan pertanian dalam waktu singkat. Hujan abu vulkanik adalah dampak lain yang sering terjadi. Abu yang turun bisa menutupi atap rumah, jalan, dan tanaman, menyebabkan kerusakan ekonomi dan kesehatan. Abu juga bisa mengganggu penerbangan, bahkan menyebabkan bandara tutup selama berhari-hari. Letusan besar bisa memicu tsunami, terutama jika terjadi di bawah laut, atau menyebabkan longsoran besar ke laut. Tsunami akibat letusan Krakatau tahun 1883 adalah salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah Indonesia, menewaskan puluhan ribu orang. Namun, letusan gunung berapi juga membawa manfaat. Abu vulkanik memperkaya tanah dengan mineral, membuatnya sangat subur untuk pertanian. Selain itu, letusan juga membentuk danau kawah yang indah dan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitar. Dampak letusan gunung berapi sangat kompleks, mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko dan selalu siap menghadapi kemungkinan letusan. Vulkanologi adalah cabang ilmu geologi yang khusus mempelajari gunung berapi dan fenomena terkait. Para ahli vulkanologi bekerja keras untuk memahami proses-proses yang terjadi di dalam bumi, memantau aktivitas gunung berapi, dan mengembangkan teknologi untuk mitigasi bencana. Pemantauan gunung berapi dilakukan dengan berbagai alat canggih, seperti seismograf untuk mendeteksi gempa vulkanik, kamera termal untuk mengukur suhu kawah, dan satelit untuk memantau perubahan bentuk gunung. Data yang dikumpulkan sangat penting untuk memperkirakan kapan letusan akan terjadi. Selain pemantauan, vulkanologi juga mencakup penelitian laboratorium untuk menganalisis sampel batuan, abu, dan gas vulkanik. Penelitian ini membantu ilmuwan memahami komposisi magma, proses pembentukan, dan potensi bahaya dari setiap gunung berapi. Ilmu vulkanologi terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Saat ini, para ilmuwan bahkan menggunakan drone untuk mengambil data dari kawah yang sulit dijangkau, serta model komputer untuk memprediksi jalur aliran lava dan abu. Peran vulkanologi sangat vital dalam mengurangi risiko bencana. Dengan pengetahuan yang terus diperbarui, masyarakat dapat lebih siap menghadapi letusan dan meminimalkan dampak negatifnya. Gunung berapi akan tetap menjadi bagian penting dari bumi selama aktivitas geologi masih berlangsung. Perubahan iklim global dan aktivitas manusia, seperti pertambangan dan pembangunan, bisa memengaruhi pola aktivitas vulkanik secara tidak langsung. Teknologi masa depan diharapkan mampu memprediksi letusan dengan lebih akurat, pengembangan sensor yang lebih sensitif, pemodelan komputer yang lebih canggih, dan pemantauan satelit real-time akan membantu ilmuwan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Pendidikan dan mitigasi bencana menjadi kunci untuk hidup berdampingan dengan gunung berapi. Masyarakat perlu memahami risiko, mengikuti arahan evakuasi, dan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi dampak letusan. Selain itu, gunung berapi juga menawarkan peluang besar, seperti sumber energi panas bumi yang ramah lingkungan, dan potensi wisata alam yang luar biasa. Dengan pengelolaan yang baik, gunung berapi bisa menjadi aset berharga bagi masa depan manusia. Gunung berapi adalah pengingat bahwa bumi selalu berubah. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan kesiapsiagaan, kita bisa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kekuatan alam ini. Gunung berapi adalah kekuatan alam yang luar biasa. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa memahami dan bersiap menghadapi keajaiban sekaligus ancaman dari perut bumi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu tentang rahasia gunung berapi.